ditinggal 40 hari untuk istilahnya iktikaf lah kok. Yang namanya orang yang paling sakti di antara muridnya Nabi malah mengajak mempengaruhi jamaahnya Nabi Musa, santrinya Nabi Musa untuk lebih khusyuk istilahnya dalam sholat dengan cara membuat simbol biar lebih khusyuk. Jadi tidak kok, dia bilang saya tidak mengajak untuk menyembah sapi, itu hanya agar lebih fokus kan, sebagai perantara, wasilah. Nah, kenapa kok sapi? Loh, gimana? Pada saat satu di antara mukjizatnya Nabi Musa, itu kan waktu ada seorang yang dibunuh dan tidak tahu pembunuhnya, lalu Nabi Musa diberi wahyu Allah karena dituntut untuk mengetahui pembunuhnya, diberi wahyu Allah untuk menyembelih seekor sapi. Ya, dengan kecerewetan Bani Israel saat itu, sapinya apa, laki perempuan, warnanya apa, dijawab semua. Akhirnya sapi itu disembelih, setelah disembelih disuruh ngambil sikang atau kakinya itu dipukulkan kepada si jenazah itu. Atas izin Allah dia hidup dan menyebutkan pembunuhnya. Maka Musa Samiri berpikir bahwa oh, sapi ini berarti mulia, kan gitu. Dan sapi itu yang ditunjuk oleh Allah saat itu adalah sapi yang berwarna kuning keemasan. Jadi ketika kemudian Musa Samiri itu dalam satu fase kenabian Rasulullah Musa itu mengajak umat untuk membuat tiruan sapi dari emas, ya masuk akal juga gitu loh. Kenapa? Karena Allah waktu menunjukkan kebenaran Nabi Musa juga lewat seekor sapi. Nah, apa salahnya kalau sekarang kita membuat satu patung sapi dari emas, tidak menyembah sapi, tapi hanya agar kita khusyuk. Penyelewengan semacam ini yang terjadi di Taurat, di umatnya Nabi Musa, tapi tidak terasa. Makin lama, sampai ada satu nabi setelah Nabi Musa, yakni Uzair, yang kemudian saking ininya dituhankan. Maka umatnya Nabi Musa juga terpeleset menjadi Uzair binullah. Uzair adalah anak Allah. Nah, penyelewengan itu dia nggak ngerasa. Kenapa? Karena terjadi secara sedikit demi sedikit selama ratusan tahun. Para ulama Bani Israel juga tafsirnya juga terpecah belah menjadi 71 golongan waktu itu. Nah, sehingga Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk meluruskan kembali ajaran Taurat seperti aslinya. Tauhidnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Diajak untuk kembali kepada hukum-hukum Taurat yang banyak ditinggalkan atau disembunyikan, tidak diberitahukan kepada umat. Oleh siapa? Ya oleh ulama dan tokoh agama Bani Israel saat itu. Kenapa? Ya karena khawatir nanti bertentangan dengan kepentingan-kepentingan duniawinya. Dan sejak dulu para tokoh agama di setiap periode kenabian itu talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara ajaran agama dengan tradisi, adat dan kemauan manusia, hak dan batil, atau wataktumul haqqa, dia menyembunyikan kebenaran. Nabi Isa diturunkan untuk membongkar semua itu, meluruskan. Jadi beliau itu ya, Nabi Isa itu ya. Ada satu kisah itu kenapa Nabi Isa itu rambutnya panjang. Itu bukan untuk kegayaan sehingga sekarang ditiru oleh penyanyi-penyanyi rock itu. Bukan, Nabi Isa itu nggak sempat cukur. Wong beliau itu berkelana terus, apalagi saat sudah dimusuhi oleh ulama Bani Israel, kan kemudian ulama Bani Israel itu bekerja sama dengan penguasa Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa itu keliling dari satu rumah ke rumah yang lain itu untuk sembunyi. Makanya sampai umur 35 itu Nabi Isa itu konon nggak sempat nikah, tapi ada kisah juga menyebutkan Nabi Isa itu nikah, wallahu alam. Tapi memang dalam ini tidak sebutkan. Kalaupun nggak sempat nikah, ya karena itu tadi sibuk dengan urusan dakwah.
Jadi beliau rambut panjang itu bukan untuk kegayaan terus sekarang zaman panjangkan rambut biar keren. Enggak. Beliau memang karena saking nggak sempatnya cukur. Nah, demikian pula Nabi Isa nggak sempat nikah itu bukan karena nggak pengen nikah ya, karena nggak sempat nikah. Gimana mau nikah? Meskipun ada yang mengatakan Nabi Isa juga menikah dengan Magdalena bla 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 ya. Dan Nabi Isa adalah satu di antara nabi yang mendapatkan begitu banyak mukjizat. Pertama, Nabi Isa menyampaikan di sini ya, selain diutus sebagai rasul wa rasulan ila Bani Israel, jadi skup Nabi Isa adalah khusus untuk Bani Israel. Ini yang membedakan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Nabi Isa lebih kepada itu tadi, meluruskan the Old Testament dengan the New Testament, meluruskan Taurat dengan kedatangan Injil agar sesuai kembali kepada yang aslinya. Dan Nabi Isa dibekali begitu banyak bukti kebenaran ya. Nah ini yang tadi saya sebut kenapa orang Nasrani itu sampai menuhankan. Satu pertama coba. Tidak ada satupun di muka bumi ini manusia yang lahir tanpa bapak. Itu aja sudah buat, oh berarti ini khusus ini, the special one ini. Tidak ada yang lain. Diciptakan langsung tanpa campuran sperma. Di mana sperma itu kan disebut dalam Al-Quran, mimma imahin, air yang hina. Nah bisa tanpa campuran itu. Wah, itu aja sudah sendiri. Lalu ditiupkan langsung oleh malaikat Jibril dari keturunan perawan Maria yang paling suci, tidak pernah disentuh manusia siapapun. Itu satu, itu sudah membuat orang kemudian berpikir, oh ini anak Allah ini, kan gitu. Oh ini anak Tuhan, saking spesialnya. Sudah pun begitu, Ani qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Nabi Isa saat itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Hanya menyampaikan saja bahwa aku dibekali oleh Allah tanda-tanda untuk bawa kepada kalian dari Tuhan kalian. Apa? Satu, ada 7 mukjizatnya Nabi Isa itu. Pertama, Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayra fa'anfukhu fihi fayakun tayram biidznillah. Nabi Isa itu diberi kemampuan membentuk, jadi beliau ya karena izin Allah ya, ngeplek-ngeplek tanah gitu. Kalau dulu saya masih kecil itu ngeplek-ngeplek tanah untuk dijadikan bentuk-bentuk apa binatang apa gitu untuk mainan saja. Tapi ini Nabi Isa kemudian begitu lalu dikasih atas izin Allah ditiup. Pertama kayak atit toyer seperti bentuk burung, tapi begitu ditiup jadi burung beneran. Berarti kan Nabi Isa punya kemampuan meskipun atas izin Allah untuk menciptakan makhluk. Loh. Nah, kalau sudah menciptakan makhluk berarti kan kholik. Nah, itu pikirannya orang yang keliru. Tapi keliru agak bisa kita pahami gitu loh. Karena yang bisa menciptakan makhluk hanyalah siapa? Allah. Nah, yang kedua. Kemudian juga wa ubriul akmahal wal abros. Waktu itu penyakit yang paling ganas. Itu bukan COVID ini bukan. Bukan juga HIV AIDS. Bukan kanker. Penyakit yang paling ganas saat itu adalah lepra, kusta. Kusta itu penyakit paling membunuh saat itu. Nah, Nabi Isa mampu menyembuhkan itu hanya dengan diusap. Makanya sekarang kan di panggung-panggung kebaktian agung miliknya orang Nasrani itu kan pakai ada penyembuhan massal. Wah, ternyata sembuh. Kemarin ada yang bongkar entah pesulap merah atau apa itu. Ternyata dipilih orang yang mau ditarik ke panggung itu. Misalnya apa? Ya Allah alam ya, tapi saya hanya dengar aja. Apakah begitu atau enggak ya Allah alam. Ini orang-orang yang sudah lumpuh ini disurvei ke rumahnya. Apakah lumpuh benar-benar lumpuh atau sedikit masih bisa berjalan 3-4 langkah gitu. Nah, yang 3-4 langkah ini yang dipilih nanti untuk panggung.
Jadi begitu ditaruh panggung, memang dia datang kan dengan kursi roda yang tidak bisa sama sekali. Campi-campi. Kemudian dia bisa berjalan 2-3 langkah. Orang sudah, oh gitu. Padahal setelah itu kursi roda lagi. Sebelumnya sudah bisa begitu. Nabi Isa tidak begitu. Nabi Isa itu benar-benar menyembuhkan betul. Kenapa? Biidznillah. Lagi-lagi kalimatnya jelas diulang-ulang. Biidznillah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa ukhil mauta. Loh, bayangkan. Nanti semua orang kita ini mati dan akan dibangkitkan lagi. Siapa yang mampu membangkitkan? Allah. Tapi di sini Nabi Isa diberi izin Allah, biiznillah, wa ukhil mauta, untuk menghidupkan yang mati. Izin Allah situ kan nggak kelihatan. Manusianya kan lihatnya hanya Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Menciptakan makhluk, menyembuhkan yang sakit, menghidupkan orang mati. Kurang apa coba? Tuhan dia. Yang keempat, tahu yang gaib. Mampu menebak apa yang ada di rumah seseorang. Di rumahmu ada gandum berapa, di rumahmu ada makan, kamu tadi makan apa, tahu Nabi Isa. Atas izin Allah. Yang keempat. Bayangkan, ini aja sudah membuat orang kemudian susah kalau tidak menuhankan dia. Ya kan? Lalu selain itu banyak lagi tanda, ada 7 itu. Yang kelima adalah Nabi Isa itu satu di antara yang diberi kitab, yakni Injil. Dan kemampuan ini itu juga kemampuan satu seperti nabi-nabi yang lain, kitab adalah mukjizat beliau. Yang keenam, Nabi Isa mampu mendatangkan makanan dari langit. Surat Al-Maidah itu hidangan itu adalah hidangan tentang waktu itu dari Al-Hawariyun, 12 murid Nabi Isa yang sudah itu hampir kehabisan makanan karena dikejar-kejar pasukan Romawi dan para ulama Bani Israel itu. Nah, di satu waktu kemudian karena kehabisan makanan, kemudian para Hawariyun itu, ya Isa, ya minta engkau kepada Tuhan agar mendatangkan makanan dari langit. Itu. Untuk apa? Nah, sama Nabi Isa kan hampir diberi peringatan Allah itu. Kenapa kok sampai begitu? Ya agar meyakinkan mereka. Oke, akan aku beri. Tapi kalau sampai setelah ini nanti mereka zalim, maka azabku akan sangat pedih. Maka diturunkan dari langit. Itu diantara mukjizat Nabi Isa. Dan Nabi Isa yang ketujuh adalah juga diberi kemampuan untuk itu tadi dirafa oleh Allah SWT ketika. Nah, dari 7 mukjizatnya Nabi Isa, yang ketujuh itu yang paling utama adalah dia bisa berbicara saat masih bayi. Jadi ketika beliau masih lahir belum beberapa bulan, itu sudah bisa berbicara dengan orang layaknya manusia biasa. Bahwa aku ini adalah nabi, bahwa aku ini adalah nanti begini-begini dan sebagainya. 7 mukjizat itu dulur yang membuat kemudian di sini ya termasuk ini wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Tahu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam diri kalian. Inna fi dzalika laayatal lakum in kuntum mu'minin. Tapi Nabi Isa tidak pernah menganggap bahwa itu adalah kehebatan beliau. Nabi Isa hanya menyatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah jika kalian beriman. Tetapi dulu, sekarang kita lihat sekarang aja lah. Jangan menyalahkan umatnya Nabi Isa dulu. Sekarang kita lihat aja. Kalau ada seorang yang alim, yang terkenal karomah atau apa, jangankan mampu membuat burung dari tanah atau menghidupkan orang mati. Wong sampean banyak umat di sekarang ini baru dengar katanya orang ini bisa menebak kapan kamu nikah. Gitu aja udah disembah-sembah sekarang ini. Disanjung-sanjung nggak karu-karuan. Iya toh? Oh iya. Apalagi kadang dari cerita-cerita, baru cerita tuh padahal belum nyata itu. Katanya orangnya di sini tapi di Mekah dia melihat juga di mana bisa kelihatan banyak. Jadi kayak hologram.
Allah ya Karim. Gitu aja sampai sudah nggak karu-karuan. Ya toh? Ini apa Mas Siswanto lagi belajar ilmu itu tak? Ya itu. Belum sampai ke tahap yang disampaikan oleh Nabi Isa. Gitu aja begitu kok. Cara sampai mengkultus-kultuskan. Ya kan? Sampai makamnya ini bisa menyembuhkan orang mati. Ngambil tanahnya dari makam untuk dibawa pulang. Tanahnya makamnya tok jangankan. Kadang itu apa ini? Kain yang dipakai untuk membungkus nisan itu loh. Bukan sampai kapan loh. Kain yang dipakai itu bungkus nisan itu kan diganti setiap itu loh rebutan. Padahal entah siapa itu di dalamnya. Jadi kalau kemudian umatnya Nabi Isa sampai menuhankan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, lawang sekarang nggak Nabi saja hampir kayak gitu kok, gitu loh. Kainnya saja bisa menyembuhkan, karomahnya bisa membuat orang dapat jodoh, loh kan? Itu kan Gusti Allah itu. Nah ini yang ayo kita hati-hati ya. Kenapa? Kita belajar tentang dari Nabi Isa, betapa Nabi Isa selalu menyampaikan bahwa kemampuan beliau itu adalah biiznillah, dengan izin Allah. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, itu beliau dengan gini, yuhyi biiznillah, hiduplah dengan izin Allah. Dengan izin Allah artinya apa? Kalau Nabi Isa disuruh buat burung lagi selain burung tadi, tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Isa tadi membuat burung, ya diperintah Allah. Isa, ambillah tanah. Nabi Isa juga nggak tahu kalau tanah itu nanti jadi apa. Bentuklah seperti burung. Dibentuklah. Tiuplah dengan mengucapkan biiznillah. Ditiup. Jadi siapa yang niup sebenarnya? Ya Allah. Kalau seandainya kemudian setelah itu, kemudian Nabi Isa berkehendak sendiri, ngambil tanah, terus ditiup, ya nggak jadi burung. Ya kayak kita ini yang dulu kalau saya bikin apa-apa tak tiup-tiup sampai elek, ya nggak akan jadi apa gitu loh. Apalagi Mas Siswanto yang niup. Ya Mas Siswanto yang hidup. Jadi ya ini. Jadi makanya kita ini kalau hebat, meskipun tidak sehebat Nabi Isa, tidak usah sok-sokan kegayaan ngaku itu milik kita, itu kemampuan kita. Tidak ada. Ya, tidak ada. Siapa kita itu? Makanya kemarin dalam salah satu hadis disebutkan ketika ada salah seorang di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang sangat sombong, ya sering menepuk dada karena memang hebat ini hebat itu, ya kaya, ya pinter, ya ganteng, ya apa segala macam. Diingatkan orang dengan kesombongan, kamu kok sombong gitu? Dia bilang, kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa? Lalu dijawab, tahu. Kamu adalah daging yang berasal dari setetes air yang hina, dan kemudian kamu nanti akan menjadi daging yang busuk dimakan cacing tanah. Di antara dua itu, kamu hanyalah daging yang mengandung kotoran di dalamnya. Tidak ada hebatnya belas. Jadi berasal dari daging yang berasal dari setetes air mani yang hina, dan nanti akan menjadi daging busuk yang dimakan cacing tanah. Dan di antara dua itu, masa hidup hanyalah daging yang mengandung kotoran. Ya kan dalam tubuh kita kan hanya paling darah, ya kan ingus. Ya kan itu hanya casing aja kita kemudian dikasih cambang sok-sokan keren, ya kan dikasih apa ini eyeshadow, ya kan ya. Terus kasih skincare, ya kan? Padahal itu kakus berjalan, ya. Nah, sampai segitu. Jadi ayo kita refleksikan itu selalu kepada diri kita, jangan jadi Bani Israel. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini Budia bersama dengan andanya ikut ngaji di Denpasar ini, Budia Australia dengan Ibu Sinten? Bu Sri. Ini yang mualaf asli Ndalung dari Sanur, dari Bali. Monggo, ada yang mau disampaikan, silakan. Ada, silakan. Oh ya, biar didengar juga dari teman dulu.
Ya, ini Bu Dia mau menyampaikan sesuatu, mau silakan Bu Dia. Em, Kalau zaman sekarang sih bukan ngikutin ulama lagi, malah yang selebritis ya. Jadi apa yang dilakukan selebritis malah itu yang di follow sekarang. Ya, ya itu satu di antara apa PR kita ya. PR kita bahwa masyarakat ini ya tidak baik-baik saja. Yang diikuti para selebritis itu sekarang itu kehidupan hedon yang benar-benar makin jauh dari apa, jangankan kok kemudian ya ada selebritis yang baik tentu ya, tapi mayoritas kan ya gitu-gitu sudah. Sekarang kan udah nggak malu, iya memang aku hamil ini, nggak ada suaminya, nggak ada, mau apa, kan gitu kan. Yang diajarkan kan gitu sekarang ini. Sehingga apa sekarang ini, kalau hamil di luar nikah, itu dianggap biasalah, hak pribadi masing-masing, gitu. Ya kan? Tapi kalau menikah, apalagi menikah misalnya muda, gitu dianggap aib. Apalagi kalau sampai poligami, waduh, 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 waduh. Ya kan? Jadi sekarang ini yang ya itu tadi di masa Nabi Isa sendiri pun Nabi Isa itu kan menumbuhkan apa yang asli dari Taurat, termasuk misalnya tentang hukum mencuri, hukum apa itu ditimbulkan, termasuk tentang keharaman makanan, makanan ini, makanan itu kan di masa Nabi Musa, Nabi Isa itu kan sebenarnya babi pun haram, tapi kemudian ditulis enggak itu hanya babi hutan gitu, padahal nggak ada tulisan gitu dalam Taurat, jadi ditambahi, dikurangi dan lain sebagainya. Kalau tadi Bu Dia, jangankan sampai artis Bu Dia ya, sekarang ini ya itu tadi, kalau di Al-Quran disebut mereka itu para rabi-rabi Yahudi, tokoh agama itu disebut al-ulama Bani Israel. Para ulama Bani Israel saja itu loh mencoba untuk melencengkan dari Taurat asli, apalagi artis. Di masa Bani Israel ya ada artis loh. Jangan salah. Jadi di masa Nabi Muhammad pun ada artis itu. Di mana para penyair, para penyanyi itu ada. Di masanya masing-masing ada. Cuma sekarang aja artis-artis itu yang nggak pakai baju. Kalau dulu masih pakai baju lah. Nggak pakai, sekarang nggak pakai baju. Kalau babi haram, kalau dibacain bismillah jadi halal nggak dia? Ini yang dicampur adukkan gitu. Kayak kemarin ada yang Ginang bilang, kenapa buat apa sholat? Itu yang sholat juga masih korupsi. Dia nggak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan itu dicatat bareng. Jadi kalau dia sholat ya dicatat sholat, kalau korupsi ya dicatat korupsi. Jadi ini tidak bisa dicampurkan. Ngapain sholat kalau korupsi? Tidak bisa begitu. Jadi kamu kalau sholat ya dicatat baik, tapi begitu kamu korupsi ya dicatat jelek. Nanti di akhirat kemudian ditimbang gitu loh. Demikian pula ini makanan babi jelas haram. Ada makanan yang kalau dibacakan basmalah halal, tapi ini untuk makanan yang halal. Makanan halal kalau nggak dibacakan basmalah menjadi tidak halal. Tapi makanan haram kayak babi meskipun dibaca basmalah ya tetap haram. Nah ini pengetahuan yang harus tidak boleh dicampur gitu. Sama dengan misalnya lebih baik orang yang kafir yang jujur daripada yang Islam tapi nggak jujur. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dicampur gitu. Jadi misalnya lebih baik nggak gitu caranya melihatnya. Kamu Islam dulu, kemudian baiklah, gitu kan? Jadi sebaik apapun kamu eh, dalam bersosial, tapi kalau nggak percaya sama Allah ya nanti nggak dapat apa-apa kan gitu. Demikian pula lebih sebaliknya, se-Islam apapun kamu, tapi kalau nggak baik ya nanti kamu nggak dapat apa-apa juga. Jadi hablum minallah, hablum minan nas ini sesuatu yang berbeda tapi connected.
Nah, kadang manusia itu mencampur adukkannya di sana. Sebenarnya ini untuk justifikasi dari ketidakmauannya dia untuk taat itu, sehingga pakai seperti itu. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Gus. Ya, Pak Budi. Bismillah. Menyikapi apa yang tadi disampaikan, kalau ada artis yang bangga dengan hamil di luar nikah. Terus kami ini yang mengaku sudah dewasa, saya kok merasa miris, merinding begitu, Gus. Beberapa waktu yang lalu kan ada semacam statement, loh, salahnya di mana? Aku kan sudah dewasa. Mau nonton film bokap, film kabo atau apalah kemarin itu, nggak apa-apa. Nah, terus kami ini yang mengaku dewasa ini kan bisa tergelincir, Gus. Aku kan sudah dewasa, berarti aku boleh dong suka-suka gue. Menyikapi ini bagaimana, Gus? Ya, gini. Mohon petunjuknya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu tadi itu, dia masih membedakan antara perilaku sosial dan perilaku ritual. Perilaku sosial, standarnya ya standar sosial. Kalau standar sosial, itu kan asal tidak mengganggu orang lain, itu benar, kan itu. Asalkan tidak melanggar undang-undang positif di satu negara, itu benar. Kan gitu. Jadi perilaku sosial itu standarnya beda-beda. Kenapa? Karena tergantung pada lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pakam, kan gitu. Tapi kalau perilaku ritual itu standarnya sama. Allah, standarnya apa? Al-Quran, Al-Hadis. Tetapi begitu kamu Islam, harusnya standar ritual maupun standar sosial diatur semua dalam Islam. Nggak bisa lagi pakai membedakan begitu. Nah, kalau ada masih orang yang membedakan, biarkan aku berzina mau apa asalkan nggak mengganggu orang lain. Meskipun nggak mengganggu orang lain, kamu itu merusak norma yang ada di dalam satu masyarakat. Mengganggu itu tidak harus selalu merusak rumah orang, menerjang pagernya, membunuh orang, tidak. Dengan kita tidak mengikuti norma yang ada di situ, itu sudah mengganggu. Karena disturbing itu tidak selalu sesuatu yang sifatnya nyata. Orang itu bisa terganggu mental, kan ada ya, gangguan mental kan gitu. Nah, termasuk gangguan secara spiritual. Sehingga apa? Kalau dia merasa tidak mengganggu, karena standar sosial itu dibedakan dengan standar ritual. Di dalam Islam, kalau dia memang Islam, ya siapapun dia, kalau dia memang Islam, ritual dan sosial itu gabung itu. Habluminallah, habluminanas itu pipeline-nya itu connected. Nggak bisa kemudian dipisah. Nah, orang yang masih memisahkan itulah orang liberal. Jadi liberal itu kan ketika membedakan antara agama dan perilaku sosial. Sementara Islam itu aturan yang utuh banget. Makanya kalimatnya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu Islam itu secara utuh, ya ritualmu, ya sosialmu. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum sudah kusempurnakan agama ini untuk kalian. Agama ini sempurna kenapa? Karena mengatur persoalan transenden vertikal kepada Allah, juga mengatur persoalan horizontal kepada sesama manusia. Kalau dalam Hindu, dalam orang Bali bilang, mengatur parayangan dan pawongan, beserta palemahan. Loh. Ya kan? Oh iya, itu namanya Trihita Karana kalau di Bali itu. Nah, kalau kita sudah jelas itu. Oke? Itu Pak Budi. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, mohon petunjuk gimana? Ya, jangan nyeret-nyeret saya tuh. Mancing-mancing ini. Saya nggak bisa kepancing-pancing gitu. Ini banyak intel ini, jangan salah. Pak Budi ini cari-cari perkara ini. Oh, itu luber kita ini Pak Budi. Luber apa? Langsung umum, bebas, dan rahasia. Pilihan saya siapa? Oh, saya milih Pak Budi. Yes. Jangan mancing-mancing. Ini mantan intel dipancing-pancing. Nah, oke, saya rasa itu ya kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita. Tetap ya, saling mendoakan. Gus Lori juga
sangat kemarin ya, kalau sama mengikuti kajian Ba'da Zuhur itu ya, Katis itu. Wih, refleksinya banyak. Saya kemarin merasa ditawampar betul dengan beberapa hadis yang, wih, saya kena lah itu. Betapa banyak dosa. Ada satu kalimat gini Mbak Budi yang itu. Allah itu dalam salah satu hadis qudsi itu menyampaikan gini. Janganlah kamu meremehkan dosa kecil. Karena kamu tidak tahu dosa mana yang membuat aku marah kepadamu. Gitu Allah itu. Allah itu gitu. Saya langsung merasa, ini saya ini. Karena barusan sebelum ngaji itu saya melakukan dosa kecil. Yang saya anggap kecil. Padahal bisa jadi mungkin gitu. Saya lagi marahin orang atau apa. Kan kayak dosa kecil. Tapi bisa jadi itu dosa yang membuat Allah murka sama kita. Oh, kayak gitu banyak. Jadi tiap hari kita ngaji itu makin hari Alhamdulillah makin disadarkan. Makin merasa terendah, makin merasa kosong, makin merasa kotor. Makin merasa bahwa kita ini perlu banyak bertaubat, beristighfar. Oke, karena saya itu mudah-mudahan Allah merahmati kita, meridai kita, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita dalam siratal mustaqim ila ahya. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma fil mu'minin Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hasdina min al-jinn wa syaitan jam kepada penanajin wa min syaitan. Dalam rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati rabb kulli malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan syirki a'udzu billahi min judil bala wal waba darki syaqwa wa su'il qadar. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa afafa al-ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah wa qina babbal samawati. وعدد غد الأمطار وعدد ريح الأشجار وعدد رمي البحار بقول ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما